Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami saat ini telah mempersiapkan tubuh kami dan hati kami, jiwa pikiran kami untuk bersama-sama dengan Engkau mau diajar oleh Roh-Mu untuk mendengar firman. Berbicaralah bagi kami, urapan-Mu di atas kami dengar, tapi lebih daripada itu kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami satukan hati dan hidup kami serahkan ke dalam tangan kuasa dan pertolongan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kita diizinkan oleh Allah untuk memasuki bulan yang baru, yaitu Juli 2020. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai dengan saat ini. Namun oleh anugerahnya, saya dan saudara masih menikmati kehidupan ini. Mari angkat syukurmu, hormat dan pujianmu kepada Allah, karena saudara masih diizinkan Tuhan untuk memasuki bulan yang baru. Kekasih-kekasih Tuhan, saat ini saya berbicara tentang hakikat gereja. Gereja adalah umat tebusan Allah. Topik kita atau tema minggu ini adalah gereja adalah umat tebusan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, waktu saya berbicara tentang gereja, tentu pikiran kita, pemahaman kita akan langsung menunjuk kepada sebuah gedung yang besar. Dilangsungkan ibadah setiap minggu pagi, dihadiri oleh banyak orang, pendetanya berjas berdasi sedang berkhotbah, ada pendoa syafaat, ada pemimpin pujian, ada pemimpin liturgi dan sebagainya. Kekasihku di dalam Tuhan, hari ini saya berbicara tentang hakikat gereja. Gereja adalah umat tebusan Allah, dan umat tebusan Allah itulah gereja. Saudara adalah gereja, dan gereja adalah saudara. Umat Tuhan yang berbahagia. Mari kita baca bersama-sama di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan 21. Firman Allah berkata, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah." Saudara-saudara yang terkasih, umat Tuhan yang berbahagia, Rasul Petrus menulis dengan jelas bahwa diri saudara dan saya adalah diri yang memang benar-benar mahal harganya, karena telah melewati sebuah proses pembayaran yang sangat lunas yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib, yang seharusnya saya dan saudara dikorbankan, tetapi Kristuslah menggantikan saya dan saudara. Jubah dosa yang kita kenakan, yang harusnya diseret untuk dibawa ke pembantaian, tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jubah dosa itu telah dipindahkan ke pundak Tuhan Yesus, dan Allah melihat bahwa jubah dosa itu ada di pundak Yesus, maka Yesus diseret menuju kepada Golgota. Dan proses pembayaran itu telah lunas selesai, dan kualitas pembayaran itu sangat terjamin, bermutu, dan sangat berharga berarti bagi kita. Kekasih-kekasih Tuhan, ini adalah sebuah gelar yang sangat luar biasa dan istimewa. Kekasih-kekasih yang dikasihi oleh Tuhan kita, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 pun demikian berkata, 1 Petrus pasal 2 ayat 9, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Saat kita mendengar dua ayat ini, hati kita begitu berkobar,
Sebab dari tadinya kita bukanlah apa-apa, tetapi sekarang kita telah ditebus oleh darah Kristus. Setelah kita ditebus, kita diberikan sebuah predikat, yaitu predikat menjadi imamat rajaninya Allah. Kekasih yang berbahagia, berbicara soal imamat, berbicara soal imam adalah orang khusus, orang pilihan, orang tertentu dalam dunia perjanjian lama. Tetapi oleh darah Kristus dalam dunia perjanjian baru, saya dan saudara adalah imamat rajaninya Allah, karena saudara ditebus dengan darah yang mahal. Dunia perjanjian baru sangat melayakkan kita untuk menghampiri Allah Bapa Surgawi tanpa harus melalui perantara siapa-siapa selain perantara kita, Imam Agung Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya bahwa saudara punya otoritas, saudara punya wibawa, saudara punya wewenang dan kewajiban menjadi imamat rajaninya Allah. Kekasih-kekasih Tuhan, ayat ini terus berbicara bahwa kita telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Inilah arti gereja yang sesungguhnya. Gereja yang sesungguhnya adalah orang yang dipanggil dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Kelompok yang dipanggil dari kegelapan menuju dari terang yang ajaib untuk bersekutu dengan Allah. Inilah kaleo, inilah eklesia yang menyatakan bahwa saudara telah dipanggil dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Kekasih-kekasih Tuhan, kurang lebih ada 3 hal yang sangat menarik dalam pembacaan 2 ayat ini, 3 ayat ini. Yaitu yang pertama bahwa kita telah ditebus. Ini saudara harus perlu catat bahwa saudara telah ditebus dengan darah yang mahal. Yang kedua, kita dijadikan imamat rajani. Yang ketiga, kita telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Jadi saudara harus yakin, saudara harus yakinkan diri. Waktu saya berbicara tentang gereja, saya tidak berbicara tentang kebaktian, saya tidak berbicara tentang hari Minggu beribadah, saya tidak berbicara tentang gereja dan gedung yang besar, tetapi saya berbicara tentang organismenya, orangnya yang benar-benar menyandang predikat istimewa yang luar biasa. Saudara yakin bahwa saudara adalah gereja Tuhan? Karena saudara telah ditebus, yakinkan orang di samping kiri dan kananmu bahwa dia adalah umat tebusan Allah. Dia adalah imamat rajaninya Allah. Dia adalah orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Katakan buat orang di samping kirimu bahwa seharusnya kau ada dalam kegelapan, tetapi Kristus tidak mau kau ada dalam kegelapan. Sebab itu Kristus panggil kau ada dalam hidup terang. Sebab itu pukul pundaknya dan katakan bahwa kau harus tetap hidup dalam terang. Sebab kamu ini adalah imamat rajani. Begini-begini kau dalam rumah ini, kamu adalah imamat rajani. Katakan buat anak, katakan buat istri, katakan buat suami bahwa begini-begini saudara adalah imam dalam rumah. Ya, imamat rajani. Dunia mungkin tidak bisa memberikan gelar apa-apa bagi saudara, tetapi Allah memberikan gelar yang sangat luar biasa, yaitu saudara seorang anak pun saudara adalah imamat. Saudara seorang istri pun saudara adalah imam. Saudara-saudara, dunia perjanjian baru, siapa boleh layak berdiri di hadapan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus sebagai imamat rajani yang agung untuk menghampiri Allah Bapa Surgawi. Artinya semua orang di tengah-tengah dunia ini layak menjadi imam di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, selaku jemaat Tuhan, selaku imamat rajaninya Allah, selaku orang yang dipanggil keluar, selaku umat dan jemaat Tuhan, saudara, maka kita perlu sebagai gereja Tuhan, kita perlu memperhatikan tanggung jawab yang diembankan Allah di atas hidup kita. Saudara harus bertanggung jawab selaku anak Allah, selaku imamat rajaninya Allah, selaku umat tebusan Allah, bertanggung jawab mempertahankan status itu dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ada 2 tanggung jawab besar, atau saya boleh namakan 2 prinsip gereja yang kokoh, yang kuat, yang harus terus dipegang, terus dilakukan, terus dicermati, terus dikerjakan oleh gereja Tuhan, atau dikerjakan oleh saya dan saudara selaku gereja Tuhan. Ada 2 prinsip gereja yang sangat kuat jika kita lakukan, maka saudara akan tetap menjadi jemaat yang kokoh, jemaat yang tangguh, jemaat yang kuat. Saudara tidak akan mudah menjadi orang yang menyerah. Saudara bukan menjadi jemaat yang gampangan. Saudara bukan menjadi orang yang mudah rapuh, bimbang, dan goyah, karena saudara punya prinsip gereja yang kuat. Hari ini kita belajar 2 prinsip gereja yang kuat. Saya berbicara tentang gereja, saudara adalah gerejanya.
Prinsip yang pertama yang kita harus pegang, yang harus kita kerjakan supaya kita ini adalah pribadi yang kuat selaku gereja yang kuat di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah saudara harus bertanggung jawab untuk bertumbuh ke dalam. Ke dalam yang dimaksudkan saya di sini adalah di dalam Yesus Kristus. Saudara harus bertanggung jawab untuk bertumbuh. Saudara, ada dua prinsip gereja yang kuat. Yang pertama bertumbuh ke dalam, yang kedua melayani keluar. Saudara, ini kekuatan saya dan saudara. Yang namanya gereja harus bertumbuh dan berakar ke dalam, dan keluarnya harus lakukan yang namanya pelayanan. Kalau saudara bertumbuh ke dalam, saudara tidak melakukan pelayanan keluar, maka itu tidak bisa seimbang. Dan sebaliknya, saudara hanya melayani keluar tetapi saudara tidak pernah bertumbuh ke dalam, maka tidak akan ada keseimbangan dalam sebuah gereja yang kuat. Gereja yang kuat, gereja yang bertumbuh, gereja yang sehat, gereja yang kokoh, gereja yang organisme yang bertumbuh, yang sehat, yang kuat, yang kokoh adalah gereja yang bertumbuh ke dalam dan keluarnya yaitu lakukan pelayanan. Saudara-saudara yang terkasih, kita mulai dengan yang namanya bertumbuh ke dalam. Saudara harus bertanggung jawab untuk memperdalam diri saudara sendiri dengan Tuhan. Karena saudara, saya tidak sedang berbicara tentang saudara punya pendeta di gerejamu. Saya tidak sedang berbicara tentang saudara setiap hari Minggu beribadah dan ada orang khotbah di gerejamu. Tidak. Tetapi saya sedang berbicara tentang saudaralah yang bertanggung jawab atas diri saudara sendiri selaku gereja Tuhan. Maukah saya dan saudara bertanggung jawab selaku gereja Tuhan untuk diri sendiri? Karena saudara telah ditebus dengan darah yang mahal. Apa yang dimaksud dengan yang namanya bertumbuh ke dalam? Rasul Paulus memberikan contoh yang sangat bagus, yang sangat jelas dalam Roma pasal 12 ayat 1. Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi proses untuk bertumbuh ke dalam, berakar ke dalam, di dalam Kristus, artinya bahwa saudara harus mampu setiap saat mempersembahkan hidupmu kepada Allah. Saudara harus mampu mempersembahkan tubuhmu secara pribadi di hadapan Allah. Saudara-saudara, mari kita berbicara banyak tentang kata persembahan. Kata persembahan adalah sesuatu yang sangat baik dan menarik, yaitu memberikan sesuatu. Kata persembahan di sini artinya bahwa kita berserah penuh hidup kita untuk Allah bertindak. Kata penyerahan diri di sini, kata persembahan di sini itu kata yang sangat identik dengan yang namanya berserah diri. Mari kita berbicara yang lebih aplikasi lagi, bahwa orang yang berakar, bertumbuh di dalam Kristus yang kuat ke dalam adalah orang yang mampu menyerahkan dirinya di hadapan Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan mampu menyerahkan dirinya di hadapan Tuhan? Mampu mempersembahkan dirinya di hadapan Tuhan. Orang yang mampu mempersembahkan tubuhnya sebagai korban persembahan yang hidup, orang yang mampu menyerahkan dirinya di hadapan Tuhan adalah orang yang benar-benar hidupnya untuk Tuhan, kepentingan untuk Tuhan. Yang penting Tuhan puas. Saya selalu katakan berulang-ulang, kekristenan bukan berarti yang penting saya puas. Kalau ada orang yang hidupnya hanya ingin puas sendiri, itu orang gagal mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Karena berbicara tentang persembahan hidup di hadapan Tuhan, berbicara tentang mematikan segala kepuasan pribadi diri kita, dan yang terpenting adalah Allah kita puas. Orang yang suka berserah diri, orang yang mempersembahkan dirinya, biasanya itu tidak membalas, ya.
Ini orang yang suka menyerahkan diri kepada Allah, dia tahu bahwa pembalasan itu adalah milik Tuhan. Maka cirinya, kecenderungan yang orang suka berserah di hadapan Tuhan, biasanya itu tidak suka balas. Biasanya itu tidak sombong. Biasanya itu tidak tinggi hati. Biasanya itu tidak segala-galanya untuk dirinya. Tetapi biasanya itu dia akan selalu katakan begini, saya tidak pantas lakukan ini. Saya tidak layak lakukan ini. Saya belum bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak mampu lakukan ini dan sebagainya. Ini pertanda bahwa orang ini kuat dalam penyerahan. Orang yang sombong, orang yang tinggi hati, orang yang suka membalas, orang yang suka dendam, orang itu ingin puas sendiri. Orang seperti ini adalah orang yang gagal memperdalam dirinya di hadapan Tuhan. Gereja yang kuat adalah gereja yang kuat ke dalam. Halo kekasih-kekasih Tuhan. Saya sedang berbicara gereja yang kokoh, gereja yang tangguh. Saudara menjadi istri yang tangguh, istri yang kuat, istri yang kokoh. Saudara menjadi suami yang di kantor kuat, kokoh, teguh. Kenapa? Karena saudara mampu menyerahkan tubuhmu sebagai persembahan di lingkungan. Apa yang dimaksudkan dengan persembahan? Apa yang dimaksudkan dengan mempersembahkan tubuhmu sebagai korban persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah? Yang dimaksudkan dengan mempersembahkan tubuhmu adalah lakukan sesuatu yang sifatnya Allah puas. Halo kekasih-kekasih Tuhan. Lakukan sesuatu yang sifatnya Allah senang. Bukan saudara senang. Bukan orang lain senang. Yang penting Allah senang. Kalau Allah senang, tentu saja orang lain senang. Tapi kalau orang lain senang, belum tentu Allah senang. Ciri orang yang suka mempersembahkan dirinya kepada Tuhan, ingin memperkokoh, memperkuat imannya, kedalamannya, ketahanannya bersama dengan Allah. Orang itu suka merendahkan diri. Orang itu selalu bilang, saya tidak mampu membalas, saya tidak layak membalas, saya tidak pantas. Siapakah saya ini? Rasul Paulus katakan bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam Kristus. Apakah sikap hidup hari-harimu Kristus yang bertindak? Apakah sikap tingkah lakumu, kata-katamu itu adalah kata-kata yang mencerminkan kata-kata Kristus? Sikap tindakanmu adalah tindakan yang mencerminkan sikap tindakan Kristus? Atau sikap tindakan yang penting saya puas? Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita belajar tentang persembahan diri yang benar, yang berkenan kepada Allah untuk memperdalam ketahanan kita bersama dengan Tuhan. Karena gereja yang kuat adalah gereja yang sistem bertahannya kuat, saudara. Kekasih-kekasih Tuhan, menjaga sikap hati ini agar selalu ada di dalam persembahan kepada Allah. Menjaga sikap hidup ini agar selalu berserah kepada Allah. Ada apa-apa sedikit, Tuhanlah membalas. Ada apa-apa sedikit, Tuhan engkau tahu hatiku. Ada apa-apa sedikit, Tuhan engkau bela hambamu. Bukan unjuk gigi, bukan unjuk taring, bukan menunjukkan kesombongan, tinggi hati, kecenderungan untuk menang sendiri. Ini orang tandanya gagal berserah. Sekalipun mungkin setiap hari Minggu dia di gereja terus, tapi orang seperti ini adalah gereja yang gagal. Gereja yang gagal adalah gereja yang mau puas sendiri. Kekasih Tuhan, mari kita belajar tentang persembahan hidup yang benar, yang berkenan kepada Allah. Segala sesuatu bukan untuk memuaskan diri sendiri. Ini ciri orang daripada yang mau bertahan kuat. Ciri orang yang mampu mempersembahkan dirinya di hadapan Tuhan adalah orang yang mampu berdiri di hadapan manusia. Kekasih-kekasih Tuhan, suatu saat Yesus bertemu dengan perempuan Samaria yang dicatatkan oleh Yohanes dalam Yohanes pasal 4 ayat 23. Tentang percakapan itu, perempuan Samaria ini menunjuk kepada gereja yang kokoh, gereja yang kuat. Dia menunjuk ke arah Yerusalem. Dia berkata bahwa tempat kami beribadah adalah di Yerusalem. Tetapi Yesus berkata kepada dia di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama Yohanes pasal 4 ayat 23. Yohanes pasal 4 ayat 23, firman Allah berkata, yang dikatakan Tuhan Yesus,
Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara-saudara yang terkasih, di ayat-ayat sebelumnya sedang menjelaskan tentang pertentangan wanita ini, bahwa kami menyembahnya di atas gunung. Saudara-saudara yang terkasih, konsep wanita Samaria ini sedang mewakili gereja hari-hari ini, bahwa orang beranggapan bahwa gereja adalah tempat. Gereja berbicara soal waktu, jam 9, jam 8. Saudara, mari kita tinggalkan pola pikir lama kita. Kita kembali kepada pola pikir Yesus yang menunjuk bahwa gereja bukan siapa pendeta di dalamnya. Gereja bukan organisasi apa di dalamnya. Gereja bukan ibadah kebaktian jam 9 pagi. Gereja bukan berapa jumlah orang yang datang dan masuk. Tetapi gereja ada di mana saja. Gereja setiap saat. Saudara-saudara yang terkasih, bukankah hari-hari ini kita dituntut untuk kembali kepada pola pikir Yesus tentang gereja ada di mana-mana? Gereja adalah setiap saat, bukan gereja satu waktu. Kekasih-kekasih Tuhan, ini menunjukkan bahwa saudaralah yang mampu menghidupkan gereja, bukan gereja yang mampu menghidupkan saudara. Saudaralah yang harus bangkit dan mampu menghidupkan gereja. Saudaralah harusnya membawa gereja di mana-mana, karena saudara adalah gerejanya. Saudara datang ke gereja, saudara dengar musik yang tidak bagus, saudara akan komplain. Wah, musik ini tidak bagus. Saudara, dengan kata lain, saudara sedang menuntut kepada gereja. Padahal gereja adalah saudaranya. Mau musiknya bagus dan tidak bagus, saudara yang mampu menghidupkan penyembahan itu. Karena gereja bukan berbicara soal gedung itu, tapi berbicara tentang ketahanan saudara untuk bangkit, mampu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi pengaruh musik di gereja bukanlah sebuah penghalang untuk saudara menyembah kepada Allah. Pemimpin pujiannya salah, saudara tidak harus perlu mengkritik, karena pemimpin pujian itu berbicara tentang gereja. Tapi gereja yang sesungguhnya adalah pujian yang dari dalam hati saudara. Itu berarti kekurangan-kekurangan yang ada dalam gereja, jangan lihat itu menjadi sebuah masalah tersendiri dalam hidupmu. Sebab gereja yang sesungguhnya yang tidak pernah kurang adalah diri saudara dan saya. Kekasih-kekasih Tuhan, saya yakin saudara akan bangkitkan gereja ini dimanapun saudara berada. Saudaralah yang mampu membangkitkan penyembahan itu. Mungkin saudara katakan, aduh, pemimpin pujiannya tidak bagus, penyembahannya kurang bagus, kurang enak. Yang membangkitkan penyembahan itu adalah saudara. Jika saudara tuntut penyembahan itu bagus, maka saudara tidak berbeda dengan wanita Samaria ini yang menunjuk kepada Yerusalem bahwa penyembahan kami ada di Yerusalem. Penyembahan itu ada dalam hati kita. Artinya bahwa sikap penyembahan tidak bisa dapat dipengaruhi oleh faktor luar. Saudaralah yang mampu membangkitkan penyembahan itu dalam diri saya dan saudara. Itu namanya gereja. Saudara memperkokoh dan memperkuat hidup saudara dengan mampu berserah kepada Allah. Dengan berserah kepada Allah, saudara akan dapat kuat di hadapan Tuhan. Berserah kepada Allah, serahkan hidupmu dan sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dimanapun saudara berada, jangan pernah mau dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Mungkin hari-hari ini kita belum bisa beribadah dalam gereja, tetapi penyembahan yang kuat, penyembahan yang kokoh, yang tangguh, gereja yang kuat bukan di dalam gedung gereja saudara, tapi gereja yang kuat ada di dalam diri saudara. Bangkitkan gereja dalam diri saudara. Firman Allah katakan bahwa aku akan mendirikan gereja di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gereja ini, dan alam maut tidak akan menguasainya. COVID-19 tidak akan menguasainya. Sakit flu tidak akan menguasainya. Sakit tenggorokan tidak akan menguasainya. Sakit kepala tidak akan menguasainya. Kalau saudara mau bangkitkan gereja yang hidup dalam diri saudara. Kekasih Tuhan, mari kita mau bertumbuh ke dalam dengan mempersembahkan diri kita total di hadapan Tuhan. Prinsip yang kedua, gereja yang kokoh, gereja yang kuat. Prinsip yang kuat, saudara, orang yang kokoh, orang yang kuat, orang yang teguh adalah saudara harus siap
melayani kapan saja, di mana saja. Saudara-saudara yang terkasih, bukankah hal yang menarik kita bertumbuh ke dalam, tetapi keluarnya kita melayani. Jadi itu harus seimbang antara ke dalamnya kita kuat, tetapi kekuatan itu akan keluar untuk melakukan hal-hal yang keluar dari diri kita. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus berbicara kepada murid-muridnya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka dan baptislah mereka." Dalam Filipi pasal 1 ayat 22, Rasul Paulus katakan, "Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Kekasih-kekasih Tuhan, kita harus menciptakan ruang di mana kita berkembang. Kita harus menciptakan situasi di mana kita mau melayani. Sebab gereja yang kuat adalah gereja yang mau action, yang mau melayani. Gereja yang misioner. Gereja yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini, itu adalah kesempatan untuk kita melayani. Yohanes pasal 4 ayat 35b. Yohanes pasal 4, kita kembali kepada Yohanes tadi. Yohanes pasal 4 ayat 35. Firman Allah dikatakan, "Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Saudara, waktu saya berbicara tentang pelayanan dan ladang menguning, melayani keluar, kita langsung mengarahkan pikiran kita kepada penginjil, pendeta, hamba Tuhan, staf pastoral, romo, majelis, atau siapa saja yang diberikan emban khusus oleh gereja untuk melayani. Tidak, saudara. Saya mau tarik pemahaman ini ke dunia hari lepas hari, ke dalam dunia hari-hari kita, di mana kita berhadapan langsung dengan yang namanya pelayanan sangat terbuka. Saudara, kalau ada orang marah dengan saudara, itu ladang pelayanan. Saudara harus menjadi gereja yang siap melayani. Amin, saudara. Kalau orang membenci saudara, itu namanya ladang sedang menguning. Kalau orang pelit dengan saudara, itu namanya ladang siap untuk dituai. Kalau ada orang yang tidak tegur saudara, itu tandanya pelayanan telah terbuka lebar. Ini yang kita hadapi hari lepas. Saya tidak berbicara tentang saudara pergi ke ujung dunia. Puji Tuhan, kalau ada kesempatan, ada waktu, Allah izinkan saudara untuk pergi ke Yerusalem, ke Samaria, dan ke ujung bumi untuk melayani. Puji Tuhan, itu hal yang bagus. Tetapi setiap saat selalu kita harus ciptakan ruang terbuka untuk kita mengembangkan diri kita sebagai gereja yang kuat untuk siap melayani kapan saja, di mana saja. Dan waktu kita berbicara tentang pelayanan, kita tidak usah berbicara tentang bagaimana orang bertobat, bagaimana orang-orang dibaptis, bagaimana orang, oke, itu pelayanan. Tetapi yang kita berbicara hari lepas hari, hari-hari yang kita selalu ada dalam rumah karena pandemi COVID-19, saudara, bukalah ruang untuk mengembangkan diri di mana situasi terjadi saat itu. Jadikan itu sebuah ladang pelayanan. Amin. Kekasih Tuhan. Bukankah jika hal seperti ini kan selalu ada setiap saat? Atau saudara sudah baik-baik saja? Lakukan sesuatu, yang terpenting adalah orang berkati. Sikapi sesuatu yang menunjukkan bahwa orang itu sedang diberkati. Bertindaklah supaya orang lain diberkati. Berbicaralah orang lain diberkati dengan kata-katamu. Ini namanya ladang menguning. Kalau saudara mempertahankan sistem ke dalam dan sistem keluar ini dua-duanya kuat, saudara adalah gereja yang kokoh, yang kuat. Dan firman Allah katakan, alam maut tidak akan menguasainya. Saudara-saudara yang terkasih, firman Allah katakan, jika aku harus hidup, itu berarti aku harus bekerja dan memberi buah. Apakah kata-katamu, kata-kata yang orang lain mendengarnya diberkati? Sikap hidupmu, sikap hidup yang mempermuliakan Tuhan.
Jangan lihat segala sesuatu menjadi sumber permasalahan dalam hidupmu. Tetapi lihatlah segala sesuatu adalah sumber pelayanan dalam hidupmu. Jika saudara ubah masalah menjadi sumber pelayanan, itu namanya gereja yang kuat, gereja yang kokoh, gereja yang tangguh. Kenapa? Karena saudara berpikir untuk melayani pekerjaan Tuhan. Yang dimaksudkan dengan melayani keluar artinya bahwa orang diberkati, orang senang. Yang paling sederhana itu orang diberkati dan orang senang. Saudara sudah melakukan sebuah pelayanan. Kasih Tuhan. Bukankah hal-hal seperti ini terjadi di sekitar kita kapan saja, di mana saja? Hal ini bisa datang jam 9 malam, jam 12 malam, jam 1 malam. Bisa datang subuh, bisa datang siang. Artinya bahwa kita mengubah masalah itu menjadi ladang yang sedang menguning. Saudara mau bersedia? Saya mau tantang saudara. Kasih Tuhan. Mulai dari saat ini, ubah segala sesuatunya menjadi ladang penuaian. Ubah segala sesuatu menjadi ladang yang sudah menguning. Jangan jadikan itu masalah terus. Jangan jadikan itu konflik terus. Tapi jadikan itu ladang yang sedang menguning. Halo kekasih, saya mau tantang saudara. Saudaralah yang bisa membuka ladang itu. Saudaralah yang bisa menciptakan ladang menguning itu, saudara. Firman Allah katakan bahwa jika saudara hidup, saudara harus hidup, bekerja dan memberi buah. Dan firman Allah katakan juga bahwa ladang itu telah menguning. Tuai yang siap untuk dituai. Yang dimaksudkan tuai yang siap dituai ini tidak datang dalam bentuk yang enak-enak saja. Tetapi datang dalam bentuk konflik, datang dalam bentuk masalah. Mampukah saya dan saudara melihatnya sebagai sebuah ladang yang sedang menguning? Atau saudara mau melihatnya sebagai sebuah masalah terberat dalam hidup saudara? Gereja yang kokoh yang kuat adalah gereja yang mampu memberkati orang lain. Katakan amin, haleluya. Katakan puji Tuhan, saya mau menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu adalah gereja yang kuat bagi diri saya. Katakan amin, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau menjadikan saya gereja yang kokoh, yang tangguh, yang kuat. Mulai saat ini saya mau melihat semuanya adalah ladang yang sedang menguning. Kekasih Tuhan. Apapun yang masalah yang saudara hadapi hari ini, coba ubah pola pikirnya. Pola pikirnya adalah itu adalah ladang. Itu adalah tuaian. Saya yakin saudara adalah gereja yang kokoh, yang kuat. Tuhan kiranya menolong saya dan saudara untuk ada di dalam pelayanan yang luar biasa ini. Kembangkan dirimu, lihatlah apa yang dilihat oleh Tuhan. Jangan lihat apa yang dilihat oleh saudara, tetapi lihatlah apa yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan melihat semuanya adalah ladang yang menguning. Mari kita melihat semuanya seperti Tuhan Yesus lihat, ladang sedang menguning. Tuaian siap dituai. Sehingga mendorong kita untuk menjadi gereja yang misioner, gereja yang melayani, gereja yang memberkati orang lain. Pribadi yang mententeramkan orang, pribadi yang meneduhkan orang, pribadi yang memberikan sukacita bagi orang, pribadi yang memberkati orang dengan makan, pribadi yang memberkati orang dengan minum, dengan uang, dengan pakai, karena kita mau menjadi gereja yang kuat. Saya percaya saat saudara mengarahkan pandanganmu di saat ini, saudara sedang melihat padi sedang menguning. Tuailah itu. Kembangkan potensi pelayananmu, sebab itu ladangmu untuk saudara tuai. Karena saudara ditetapkan untuk menetapkan. Saudara diangkat untuk mengangkat. Saudara diselamatkan untuk menyelamatkan. Jadilah gereja yang mau melayani kapan saja dan di mana saja. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman. Mengajarkan kami dua prinsip yang kuat, yang kokoh, yang teguh selaku umat tebusan Allah, selaku imamat rajani Allah, dan selaku orang yang dipanggil keluar eklesia.
Bapa, terima kasih, kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami telah dengar firman ini, buat kami kokoh dan kuat, agar kami memperdalam iman kami dan ketangguhan, ketahanan kami bersama dengan Tuhan. Tetapi juga kami bangkit untuk melayani pekerjaan yang mulia ini ya Tuhan. Sebab padi telah menguning, tuaian sedang ada dan siap untuk dituai. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan, buat kebenaran firman-Mu. Kami bukanlah gereja yang biasa-biasa saja. Haleluya, haleluya. Amin.